Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan Hye-jin yang sedang meregangkan tubuhnya. Saudaranya bertanya kepadanya, apakah ia yakin akan pergi ke Field Rank C hanya dengan 3 orang. Terlihat status saudara Hye-jin yang berada di level 37. Hye-jin membalas, "Oh ayolah, memangnya apa masalahnya? Bukankah kita ingin mengetesnya?" Terlihat Hye-jin yang sudah berada di level 36. Juwon juga ikut mengatakan, meskipun rekomendasi level untuk memasuki Field Rank C berkisaran antara level 31 sampai 40, namun harusnya tidak masalah. Padahal, level Juwon sekarang hanyalah level 15. Saudara, Hye-jin berujar di dalam hati. Kau mengatakan tidak apa-apa, sedangkan kaulah yang paling kukhawatirkan. Karena levelmu yang terlalu rendah. Ia juga mengatakan bahwa level rekomendasi itu muncul dari sistem, jadi bukan dari orang lain. Selain itu, sistem rekomendasi jauh lebih luas, mulai dari mempertimbangkan tim dan hal-hal lainnya. Namun Juwon kembali meyakinkan bahwa tidak akan ada masalah, karena ia telah mempunyai rencana, dan aku akan menyapu bersih. XP point hanya untukmu. Ia berujar di dalam hati. Ya, dengan Blood Frenzy Rank X, maka seharusnya tidak ada yang mustahil. Scene pun berpindah ke Field Rank C, Taman Rekreasi Alami Unaksan, field yang terkenal dengan monster bertipe tumbuhan yang bisa bergerak, seperti bentuk alaminya. Sebagai taman rekreasi, ia memiliki banyak pohon yang telah bermutasi. Dan, paling tidak, ada 2 orang yang bisa menggunakan skill area of effect di dalam kelompokmu. Juwon menganggap bahwa dengan adanya dirinya, maka Hye-jin tidak perlu terlalu bekerja keras hari ini. Juwon pun meluncurkan fireball-nya ke arah monster hingga langsung mengalahkannya. Juwon menganggap bahwa elemen api adalah elemen paling cocok untuk mengalahkan para monster bertipe pohon. Muncul notifikasi sistem yang memperlihatkan bahwa skill fireball mendapatkan trait unik enhancement rank A yang menaikkan efek skill plus 10%. Dengan berpose Juwon berujar di dalam hati. Sekarang biarkanlah trait unikku memberkahi festival hari ini. Karena aku menyalin skill Blood Frenzy, maka aku perlu memeriksa stat yang naik. Dan aku juga harus menyalin skill cadangan untuk jaga-jaga, dan aku sepertinya ingin mencoba menyalin Blood Frenzy Rank X lewat rekaman body charmku. Juwon kembali menyerang para monster menggunakan skill Explosion, hingga mengalahkan lebih banyak monster dan berujar di dalam hati. Nah, untuk gerakan penutup kita lakukan dengan meriah, dan bahkan aku sampai dapat bonus, yang membuat kesempatan menyalin skill bisa sampai 5 kali. Namun karena wajah yang ditunjukkan Juwon terlalu aneh, hingga membuat saudara Hye-jin melirik ke arahnya. Bahkan Hye-jin juga meliriknya dengan wajah yang bingung. Namun sayangnya, Juwon masih tidak menyadari bahwa temannya memperhatikannya, dan ia malah tertawa seperti orang gila. Ia bahkan merasa tidak terkalahkan dan juga sangat keren hari ini. Hye-jin dan saudaranya akhirnya mengerti kenapa Juwon dipanggil sebagai psikopas. Namun, saat Juwon sedang asik mengalahkan para monster, terlihat ada seseorang yang sedang mengawasi dirinya dan melaporkan apa yang sedang terjadi kepada seseorang. Ia melaporkan bahwa lokasi telah dikonfirmasi dan skill bahkan penampilannya cocok dengan psikopas. Sembari melemparkan pisaunya ke atas, ia berkata, dia pamer terlalu cepat bahkan setelah insiden itu, jadi sepertinya ia sudah kehilangan rasa takutnya. Sekarang aku paham kau kesini sendirian, karena ingin cari mati. Ya, jadi, biarkan aku yang akan mengabulkan keinginanmu itu. Ternyata orang itu adalah pemimpin bertopeng yang sebelumnya ada di Sky Island. Scene pun kembali ke Juwon terlihat. Ia yang terus-menerus menyerang banyak sekali monster hingga terlihat kumpulan item yang dijatuhkan oleh mereka. Juwon senang karena levelnya naik menjadi level 17. Namun saat Juwon sedang mencari-cari item, ia menemukan sesuatu, dan ia kira itu adalah item monster. Namun saat ia angkat, seketika ia terkejut, karena ternyata hal itu adalah kerangka manusia. Juwon pun berteriak yang membuat Hye-jin dan saudaranya kaget. Hye-jin bertanya apa yang sedang terjadi. Juwon mengatakan bahwa ada mayat, dan awalnya aku merasa santai karena tempat ini sepi. Jadi apakah mungkin mereka tidak sengaja terkena seranganku? Hye-jin meminta Juwon untuk tenang, karena tidak mungkin tulangnya
tidak ada bekas terbakar. Sedangkan kau menggunakan skill bertipe api. Dan juga karena skillmu yang terlalu kuat pasti, ia akan menjadi abu. Namun ini tidak. Namun seharusnya mereka tidak datang ke sini tanpa menggunakan perlengkapan dan armor yang memadai. Atau jangan-jangan mereka telah dihabisi oleh seseorang dan diambil perlengkapannya. Sepertinya kita harus segera menghubungi tim recovery. Juan bertanya kenapa Hejin begitu tenang dalam menghadapi hal seperti ini. Hejin menjelaskan bahwa pembunuhan di dalam field sangat sering terjadi, bahkan jauh lebih sering dari yang telah kau bayangkan. Karena seringkali susah dibandingkan dengan kecelakaan saat berburu. Jadi membuat hal seperti ini susah untuk dicegah. Juan yang mendengar terdiam dengan rasa yang cukup tegang. Ia bertanya, apakah Hejin pernah hampir dihabisi oleh seseorang, meskipun kau sudah sekuat sekarang? Hejin membenarkannya, dan bahkan orang yang menyerangku adalah anggota parti kami. Dan saat di tengah-tengah perburuan, mereka mencoba menikamku dari belakang. Ya setidaknya, monster jauh lebih mudah untuk dibedakan. Apakah musuh ataupun lawan? Karena mereka jelas-jelas adalah lawan dari manusia. Sedangkan manusia berbeda, karena kamu tidak akan tahu kapan mereka akan menikam dan mengambil semua hasil buruanmu. Namun selain hal itu aku cukup cantik kan? Juan kebingungan, kenapa Hejin bisa begitu percaya diri. Hejin menjelaskan bahwa maksudnya adalah orang-orang itu menginginkan hal yang lebih dari item yang aku punya. Ya, kau paham kan? Dan di saat itu juga aku mendapatkan pengalaman pertama dalam menghabisi seseorang. Ya karena orang itu berperilaku seperti sampah, maka secara tidak langsung ia memintaku untuk menghabisinya. Jadi hal itu tidak terlalu membuatku trauma. Jadi tetaplah waspada, karena ada banyak orang gila di dalam field, dan jika terjadi hal yang berbahaya, maka bersembunyilah di belakang kakak laki-lakimu. Mendengarnya Juan berujar di dalam hati. Sayang sekali aku tidak bisa menunjukkan statistik fisikalku yang berada di angka 35 ini membuatku frustrasi. Juan pun mengatakan bahwa jika sekarang ia harus melawan Kainal, maka ia merasa tidak percaya diri saat ini. Namun Hejin mengatakan akan tetap memuji kepercayaan diri Juan. Namun saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba saja ada bola misterius yang menggelinding dan menyentuh kaki Juan. Juan pun melihat benda itu, dan muncul notifikasi sistem feromon bom rank B. Efek sebuah bom yang mengandung feromon dengan tingkat menggoda rank B saat dilempar ia akan menyebar sejauh 10 meter, plus 1 kali magic stat. Durasi 180 detik. Jika magic berada di 70 poin atau lebih, maka akan menyebabkan efek paralysis. Jika magic berada di 120 poin atau lebih menyebabkan efek dizziness rank A, magic yang dibutuhkan 50, mana yang dibutuhkan 550, seketika bom feromon itu langsung meledak dan menyebar ke segala arah, yang membuat mereka bertiga langsung terkejut, dan hal itu juga membuat para monster langsung berdatangan untuk mengejar mereka. Saudara, Hejin meminta mereka untuk berlindung di belakangnya karena gelombang monster yang akan datang. Namun Juan tiba-tiba saja menerjang maju ke arah monster-monster itu dan mengatakan bahwa ia bisa menangani semua monster itu sendirian. Namun tiba-tiba saja Sin memperlihatkan seseorang yang sudah siap menembakkan anak panahnya dan berkata, target telah dikonfirmasi. Timnya memperingati Juan atas panah yang meluncur. Namun untungnya, panah itu hanya terpental, tidak bisa menembus kulit Juan. Juan pun menganggap serangan kejutan itu hanya serangan yang idiot. Karena dengan statistik, fisiknya terlalu tinggi, hingga membuat anak panah seperti itu tidak. Namun seketika Juan mengalami efek stun rank A, efek slow rank A, selama 3 menit, efek pain rank A selama 3 menit, seketika membuatnya lemes berlutut tak berdaya. Dan terlihat, seseorang yang mengatakan bahwa sudah saatnya berburu tangkapan mereka. Seketika Hejin berlari mendekati Juan, namun seketika muncul monster yang ingin menerkamnya. Namun untungnya Hejin menyadari hal itu, dan langsung meluncurkan skill Fire Spear ke arah monster itu, hingga mengakibatkan setengah kepala monster itu hancur. Namun monster-monster yang lain langsung bermunculan mendatanginya. Hejin hanya bisa mengumpat, karena bahkan dalam kondisi normal, jumlah ini sudah keterlaluan. Aku tak bisa bertahan sambil melindungi yang terluka, dan aku harus segera mengambil keputusan. Ia pun memutuskan untuk mundur dari sana, dengan saudaranya yang membuka jalan, dengan menerjang para monster dan dirinya yang berjalan di belakangnya sembari menyerang monster-monster itu. Namun tiba saja bom feromon yang sebelumnya kembali muncul di depan mereka. Untungnya, Hejin bisa bertindak cepat dengan menyerang bom itu sebelum berhasil meledak. Namun, orang yang menargetkan mereka telah muncul dan berkata, "Hai,
Mau kemana kalian? Dan kenapa kalian kabur ketakutan tanpa mencoba untuk bertarung terlebih dahulu? Saudara, Hejin bertanya siapa mereka sebenarnya. Orang itu membalas, aku cuma seseorang yang punya urusan dengan barang bawaan itu, jadi tinggalkan dia, dan kalian bisa pergi hidup-hidup. Mendengar perkataan orang itu, Hejin langsung mengarahkan serangannya ke orang itu. Tapi sayangnya, dengan mudah, orang itu bisa menebasnya. Melihat gerakan orang itu, membuat Hejin menyadari bahwa orang itu adalah orang yang sebelumnya ada di Raid Kainal. Mendengarnya orang itu berkata, cantik juga tapi sayang, tak tahu apa-apa. Jadi ya mau bagaimana lagi? Kau juga harus Marty. Ia meminta anak buahnya untuk melemparkan kembali bom feromonnya. Seketika bom itu langsung meledak di udara saat masih dilemparkan, yang membuat para monster semakin agresif. Hejin dan saudaranya menjadi kesal karena mereka malah terus-menerus menggunakan bom feromon. Namun orang itu malah membalas dengan menyuruh mereka untuk mencoba bertahan dari hal itu. Hejin dan saudaranya pun berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bertahan dari gempuran para monster itu. Terlihat John yang masih kesakitan, dan ia merasa tidak bisa menggerakkan badannya, bahkan kulitnya terasa seperti terbakar. Ia bertanya, kenapa situasinya? Kenapa bisa sampai seperti ini, dan apakah ia akan berakhir di tempat ini? Seketika John pun mulai tersadar, karena efek 3 menit yang telah berlalu. Ia melihat teman-temannya yang sudah sangat kelelahan melawan para monster yang mengamuk. Ia masih kebingungan dengan hal yang sedang ia lihat. Dia mengingat beberapa waktu lalu, Hejin yang menyarankannya untuk berlindung di balik saudaranya. Dan sekarang ia benar-benar hanya bisa berlindung di balik saudara Hejin. Ia pun berusaha untuk bangkit. Hejin yang tidak sengaja melihat ke belakang menyadari bahwa Juan sudah bangun. Hejin bertanya, apakah Juan sudah bisa berjalan sendiri? Namun Juan tidak menjawabnya, dan mengeluarkan ponselnya sembari berkata, memang agak memalukan, tapi aku cuma punya satu permintaan. Tolong rahasiakan apa yang akan kalian lihat nanti. Hal itu membuat Hejin dan saudaranya kebingungan. Orang itu kagum, karena mereka yang masih bisa bertahan sambil membawa barang. Barang yang dimaksud itu, Juan ya guys, orang itu kembali berkata. Jadi sebagai hadiah, kalian akan ku habisi tanpa rasa sakit. Mendengarnya, Hejin kembali mengumpat kepadanya. Orang itu membalas. Kupikir kau akan terus terkapar. Tapi akhirnya bangun juga. Namun kelihatannya kau belum benar-benar sadar, pasti sakit banget ya, Juan membalas. Ya memang bahkan rasa sakitnya seperti sudah dalam kondisi setengah mati. Namun dengan wajah menjengkelkan orang itu, berkata, baru bangun saja sudah mengeluh begitu, padahal aku berencana untuk memotong dagingmu sampai hanya tersisa tulang belulang. Namun John tidak kembali menanggapinya dan langsung mempersiapkan serangannya dengan mengangkat satu tangannya ke atas. Namun orang itu dengan santainya memunculkan perisai energi dan mengatakan bahwa ia sudah siap untuk menghadapi fireball milik Juan. Namun Juan balik menanggapi, apakah kau sudah yakin bisa menahan hal ini? Seketika muncul banyak sekali lingkaran sihir di atasnya. Seketika orang itu menjadi cemas karena ia mengetahui bahwa serangan Juan bukanlah fireball yang ia telah kira. Terlihat, Juan yang sangat keren dengan mengeluarkan banyak sekali lingkaran sihir di atasnya. Orang itu mengira bahwa apakah Juan adalah orang yang mengambil cincin dari Muhal. Seketika Juan mengatakan, meteor rain, seketika hujan meteor berjatuhan dari atas langit. Dan hal itu membuat semua orang panik dan melarikan diri ke segala arah. Namun pemimpin orang-orang itu langsung menerjang ke arah Juan, sembari berkata, dasar bajingan gila, jika ia mengeluarkan serangan dengan skala sebesar ini, bahkan timnya juga bisa berakhir. Apa ia sedang berencana untuk bunuh diri bersama mereka semua? Namun, Juan dengan santainya mengatakan, Blood Fury, seketika muncul cipratan darah. Setelahnya terlihat dampak serangannya yang sampai membuat kawah-kawah kecil akibat hujan meteor itu. Dan terlihat item orang tadi yang telah hancur dan menghilang perlahan. Hejin dan saudaranya kaget dengan kejadian itu. Namun anehnya, kenapa ada benda berwarna hijau di atas Hejin dan saudaranya seperti penanda di game The Sims? Juan yang sudah sangat kelelahan akhirnya bisa berbaring, dan ia juga sangat lega karena masih hidup. Ia merasa beruntung karena bisa berteleportasi yang membuatnya berhasil selamat dari serangannya sendiri. Sin pun flashback ke beberapa waktu sebelumnya. Terlihat Juan yang kebingungan dengan skill apa yang akan ia gunakan, dan karena sudah lewat tengah malam, maka ia sudah mendapatkan 4 slot skill. Dan karena ia sudah menyalin Blood Frenzy,
Fireball, juga Explosion. Jadi hanya tersisa satu slot skill enaknya. Aku gunakan untuk skill, apa ya? Namun saat ia sedang melihat-lihat skill yang ada, ia menemukan video tentang skill teleportasi. Ia pun memutuskan untuk mengambil skill itu, karena meski bagaimanapun, ia tetaplah membutuhkan skill untuk jaga-jaga jika terjadi hal yang tak diinginkan. Dijelaskan, skill teleportasi dengan trait unik Mark Rank A. Setelah menandai target, saat skill digunakan, Anda akan teleport bersamanya. Magic yang dibutuhkan 30. Mana yang dibutuhkan 100? Juon senang karena ia mendapatkan skill yang bisa berteleportasi bersama banyak orang sekaligus. Namun, Juon semakin terkejut karena ia melihat ada slot skill tambahan yang ia dapatkan. Ia semakin senang karena mendapatkan tambahan slot skill di hari ulang tahunnya. Dan, Sin pun kembali ke saat ini. Juon berkata akan memberitahukan detailnya kepada Hejin dan saudaranya. Sembari mengeluarkan headphone-nya, Hejin berkata, "Ya, mau bagaimana lagi? Karena sudah begini lebih baik. Sekalian saja aku ambil item dari para idiot itu." Ia pun memanggil tim pengumpul itemnya. Tim pengumpul terkejut karena melihat kerusakan yang terjadi di sana dan ada yang mengira bahwa Mual telah tidak sengaja lewat sana dan melakukan hal ini. Terlihat, Juon yang merasa senang sekaligus sedih karena meskipun ia selamat, namun identitasnya akan segera terbongkar. Ia merasa hal ini sudah benar-benar gawat. Terlihat Juon yang sekarang sudah naik ke level 20 dan berhasil membuka sub-trait kelimanya yang bernama Skill Storage. Lalu, Sin pun berpindah ke beberapa waktu setelahnya. Terlihat, Hyejin yang kebingungan dengan maksud dari Skill Master. Juon pun menjelaskan bahwa Skill Master adalah kelas level X yang bisa menyalin dan menggunakan semua jenis skill. Seketika Hyejin terkejut dan mengetahui alasan kenapa Juon bisa menggunakan skill healer, skill penyerang dan bisa memberikan buff. Ia bertanya, apakah Juon bisa menyalin skillnya juga? Juon membenarkannya. Hyejin kembali bertanya apakah Juon juga bisa menyalin skill saudaranya. Juon membenarkannya, namun tanpa perlengkapan yang memadai menjadi tank akan sulit. Hyejin kembali bertanya, apakah memang begitu? Dan juga sekarang, kau bisa menyalin berapa banyak skill sekaligus? Namun Juon tidak mau memberitahukan detailnya lebih lanjut, saudara. Hyejin mengatakan, jadi langsung saja ke intinya, apakah kau tahu siapa yang menyerang kita? Juon menduga bahwa orang-orang itu adalah orang yang sama dengan yang ada di Raid Kainal. Hyejin menduga di mana letak markas orang-orang tadi. Saudaranya bertanya, memangnya di mana markas mereka? Hyejin mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka dari Guild Raider. Seharusnya, kalian pasti pernah mendengar grup yang mengumpulkan item boss. Juon mengatakan bahwa ia sempat bertemu dengan mereka sebelumnya. Hyejin kembali berkata, waktu itu ada guild yang menawarkan kami untuk bergabung dengan mereka, dan kami akan diberikan item boss dan mereka adalah Guild Raider. Juon bertanya memangnya hubungan mereka dengan grup player killer apa? Hyejin menjelaskan bahwa di antara item yang mereka dapatkan dari para orang-orang tadi ada beberapa item kelas boss. Karena item boss itu drop rate-nya rendah, jadi kemungkinan besar hanya ada 2-1 grup saja yang mengumpulkan item boss, dan mereka juga memiliki banyak cabang di seluruh dunia. Bahkan sampai sekarang, tidak ada yang tahu siapa pemimpin mereka. Dan karena hal barusan sepertinya, kau sudah menjadi target. Mereka jadi lebih baik, tetap berhati-hati. Setelahnya Juon pun berbaring di kasurnya, dan berpikir, jujur saja aku udah terlalu banyak terlibat dengan masalah. Bahkan identitasku bisa terbongkar kapan saja. Jadi sekarang aku harus menjadi lebih kuat sebelum itu terjadi. Ia pun membuka status window. Terlihat Juon yang sudah memiliki 30.000 SP. Ia senang karena selalu mengerjakan daily quest, membuat SP-nya bertumpuk. Jadi jika sewaktu-waktu aku harus bersembunyi dan gak bisa mengerjakan daily quest, maka aku masih butuh pasokan SP yang banyak. Juon pun memutuskan untuk mengupgrade sub-trait pertama ke level berikutnya, yang menghabiskan 15.000 SP. Terlihat passive income level 4. Efek setiap 24 jam sekali pukul 12 malam mendapatkan 1.000 SP. Juon berpikir, bagaimana jika ia hanya tidur-tiduran aja sembari mengumpulkan SP? Dan sisa SP yang ia miliki, ingin ia gunakan untuk mengupgrade skill yang menjadi MVP di kejadian sebelumnya. Muncul notifikasi sistem menggunakan 25.000 SP. Sub-trait kedua naik level. Trait Imbuement level 3 skill. Hasil salinan mendapatkan 2 trait unik secara acak. Anda bisa memilih salah satu untuk diterapkan. Juon senang karena sub-traitnya itu kembali meningkat. Ya, berpikir bahwa saat ia menggunakan trait E-Grid aja,
udah gila banget efeknya. Dan apalagi nanti, kalau dapat yang rank D. Ia kembali membuka jendela subtrade-nya dan berkata, dan sekarang, mari lihat bintangnya. Dijelaskan, subtrade kelima skill storage level 1. Efek gunakan 1. Kesempatan salinan untuk menyimpan satu skill dan skill yang disimpan. Mempertahankan efek trade, Immaument, dan Blue Rising hingga diganti. Dan saat menyimpan skill baru, satu percobaan salinan digunakan, dan attempts recharge tidak berlaku. Juon merasa sedikit menyesal, karena Blood Frenzy rank X yang ia dapatkan, seharusnya bisa dikunci menggunakan skill ini, dan bisa digunakan secara permanen. Karena jika aku salin lewat, video itu akan hanya menjadi setara dengan yang asli. Dan sekarang, aku sudah tahu skill mana yang ingin kusimpan. Skill itu adalah Change Resistance. Muncul pemberitahuan berhasil menggunakan satu kesempatan. Salinan skill berhasil menyimpan Change Resistance rank, I efek, Amplify rank, D, diterapkan, opsi rank, F, ditambahkan. Juon kembali senang karena setelah skill itu disimpan maka bisa dipakai sepuasnya. Akhirnya Juon memutuskan untuk memilih skill Change Resistance, lalu Radiant Authority Dawn Blood Frenzy, dan setelahnya, aku akan melakukan gacha sampai skill-skill ini naik rank. Dan untuk sekarang mari bersantai untuk beberapa hari. Namun terlihat, Juon yang sekarang berada di depanmu, Al bersama Hejin dan saudaranya. Muhal menyambut Juon karena akhirnya ia bisa bertemu dengan bertatap muka. Juon merasa kaget, karena dari banyak tempat, kenapa harus muncul di sini? Padahal baru saja aku berniat untuk bersembunyi, dan tahu-tahu, dapat kabar ada tamu. Jadi aku pergi memeriksanya. Dan aku menjadi terkejut, karena itu adalah Muhal. Muhal mengatakan bahwa kali ini Juon telah mengakibatkan kekacauan yang cukup besar. Bahkan rumor soal penyihir sebelumnya saat Raid Kainel dan Psycho Pass, itu orang yang sama. Dan aku sudah membersihkan rumornya agar tidak menyebar lebih luas. Juon pun mengucapkan terima kasihnya. Namun, Hejin bertanya, ada urusan apa dirinya datang kemari? Muhal memintanya untuk tidak usah terlalu tegang, karena dirinya hanya ingin mendengarkan pendapat temannya. Hejin bertanya memangnya pendapat apa? Muhal mengatakan bahwa bukankah orang yang menyerang kalian itu adalah orang yang berasal dari Guild Rider yang memiliki anggota di seluruh dunia. Hejin membalas, jadi benar, dan hal itu sudah kuduga. Mual mengatakan bahwa ia saat ini sedang berperang dengan Guild Raider, dan berkat kejadian itu, aku mendapatkan informasi menarik. Karena sekarang mereka diam-diam berkumpul di area Ski Gunjiam Resort, dan sekarang mereka sedang mencari harta karun yang katanya disembunyikan oleh pemimpin mereka. Hal itu membuat Hejin dan Juan menjadi sedikit terkejut. Hejin bertanya kenapa ia memberitahukan informasi sepenting ini kepada mereka, dan kenapa ia tidak pergi ke sana sendirian. Mual memberitahukan bahwa karena terjadinya konflik dengan mereka membuat pergerakan sekecil apapun yang ia lakukan menjadi perhatian banyak orang. Asistennya memberitahukan bahwa jadwal selanjutnya sudah hampir tiba, jadi mereka harus segera pergi dari sana. Mendengarnya, Muhal pun bangkit dari tempat duduknya dan berharap mereka bisa kembali berbincang-bincang dengan santai, dan terserah. Kalian akan memanfaatkan informasi ini seperti apa? Jadi sekarang kalian ingin bersama-sama melawan mereka atau hanya ingin melindungi diri sendiri? Jadi aku ingin tahu jawabanmu. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.